Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan dalam pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat kembali sehat walafiat pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam pekerjaan kami pada hari ini Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu sekali dari nats ini bisa kita lihat bahwa inti pokok daripada nats ini adalah kasih. Oleh karena kasih Tuhan kita, Allah Bapa, makanya kita kembali kepada hakikat mulia di mata Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Karena manusia sejak dia berdosa, kemuliaannya sudah hilang. Tapi karena kasih Allah, maka kita diangkat kembali menjadi anaknya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam nas ini yang menjadi pokok utama yang perlu kita ketahui adalah kasih. Kasih itu ada 4 jenis.
Pertama, kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi, sebagaimana Allah turun ke dunia ini melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit kembali. Dalam kebangkitannya itulah maka kita beroleh hidup yang baru. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana kita mengasihi Allah? Ini yang menjadi persoalan. Tentu sekali kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus memang diminta kepada kita supaya kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kasih itu ada empat macam. Kasih agape, kasih philia, kasih storge, dan kasih eros. Kasih agape itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita dikasihi bukan karena kita benar di hadapan Dia, tetapi kita dikasihi agar kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, nas ini meminta kita agar kita saling mengasihi. Sebagaimana Ibu Teresia, kita terkenal Ibu Teresia yang begitu mengasihi orang kecil, ya. Namanya sangat termasyhur bukan hanya di India tetapi seluruh dunia. Tentu sekali itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan kasih tidak melihat orang. Karena Allah datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus untuk semua manusia. Oleh karena itu, mari kita mengasihi sesama manusia. Terkait dengan tahun Huria, tahun Huria kesehatan, tentu sekali ini ada relevansinya, khususnya dalam program gereja kita sekarang yang begitu banyak dalam tahun ini. Memang sudah dibentuk panitia, tetapi di dalam tahun kesehatan ini harus kita laksanakan dengan baik berdasarkan kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita mengasihi gereja? Kadang banyak jemaat yang mengatakan, apa sih yang sudah saya terima dari gereja? Seharusnya tidak seperti itu, tetapi apa yang sudah saya perbuat di dalam gereja. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, di mana program gereja kita yang cukup banyak, mari bersatu padu sebagai tahun kesehatan. Mari kita duduk panitia. Kita buktikan bahwa kasih itu hidup di dalam diri kita. Dengan apa? Kita mengakui bahwa rumah ibadah adalah wujud kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita berencana membangun gereja. Oleh karena itu, di sini perlu saling mendukung. Jangan membiarkan hanya panitia, tapi seluruhnya jemaat harus bersatu padu untuk mewujudkan agar tercapai apa yang kita programkan di dalam tahun 2022 ini. Itulah wujud kasih di dalam gereja kita. Jangan kita katakan apa yang sudah terima, saya terima dari gereja, tetapi apa yang sudah perbuat, saya perbuat kepada gereja. Jika demikian, berarti kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak di surga, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau adalah kasih, dan itulah yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi kasih kepada orang lain. Karena itulah wujud kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.